Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan melanjutkan lagi ulasan saya sebagai lanjutan dari video saya sebelumnya tentang Project Environment and Manager Role. Ya, di mana ini merupakan bagian dari mata kuliah Manajemen Pengembangan Teknologi Informasi. Uh, Tetap bersama saya di kanal Mas Johnko. Baik, jika di video terakhir saya sudah menjelaskan sampai dengan bagaimana sebuah organisasi itu mencapai business value ya, business value yang paling tinggi dengan mulai berkembang dengan mengembangkan portofolio dan yang lain. Nah, pada video kali ini saya akan mengulas mengenai bisnis proses sampai dengan nanti ada bisnis proses life cycle dan seterusnya. Baik, yang pertama adalah project management process. Di mana project management tadi merupakan salah satu bagiannya adalah melakukan proses gitu ya. Ya, di mana akan ada input, terus di dalamnya akan ada teknik dan tools dan ada output. Nah, di bagian tools dan teknik ini sangat membutuhkan skills dan juga tadi knowledge. Itu ada di bagian ini. Ya. Tadi di mana pengertian sebelumnya kan sebuah aplikasi yang membutuhkan skill, knowledge, dan proses seperti itu. Input berarti di sini adalah ya requirement dari sebuah project, nanti tools dan teknik yang di sini di dalamnya akan ada knowledge dan juga skills yang dibutuhkan. Lalu di sini akan menghasilkan output ya. Output bisa berubah menjadi sebuah portofolio. Nah, adapun proses siklus hidup dari sebuah proyek itu ada 10 knowledge area ya, 10 kategori knowledge area, yaitu ada project integration management, ada project scope management, ada project schedule management, ada project cost management, ada project quality management, ada project research management, ada project communications management, ada project risk management, dan project procurement management, dan yang terakhir ada project stakeholder management. Nah, jadi siklus hidupnya kurang lebih seperti ini. Ada gambar yang di gambar sebelah kanan ini. Yang pertama, kita memiliki 10 knowledge area yang ada di sini, yang akan dipetakan ke dalam 5 grup. 5 proses grup, yaitu ada initiating proses, ada planning proses, executing proses, monitoring and controlling, dan yang terakhir closing. Ya. Di mana dari proses grup ini akan dipecahkan ke dalam timeline. Ya, yang ini timeline. Ya. Mulai dari starting project, ya, organizing and preparing, ada carrying out the works, dan ending the project. Ya. Nah, di sini yang bentuknya belah ketupat, yang kurang lebih kayak belah ketupat gitu ya. Ini adalah gate-nya. Jadi starting project nanti mungkin kita akan membutuhkan initiating proses, ada planning proses di sini. Mungkin ya berikutnya nanti akan ada di bagian organizing and preparing akan ada apa, proses grup yang mana yang akan dibutuhkan seperti itu. Jadi sangat mungkin dari kelima kategori atau ini akan digunakan di bagian-bagian yang ada di sini. Nah, berikutnya tentang project management dan project management data and information. Itu ada 3 bagian di sini, yaitu ada work performance data, the work performance information, dan work performance report. Jadi selama menjalankan project, kita perlu melakukan manajemen data dan juga informasi. Nah, terus berikutnya ada tailoring. Ya. Tailoring adalah jadi tools, teknik, proses input, tools, teknik, dan output, dan life cycle itu harus dipilih ya. Jadi ada proses memilih dari tools, teknik, dan output tadi, termasuk juga life cycle yang mana untuk dijalankan pada project tersebut. Nah, proses tailoring ini adalah proses pemilihannya itu. Nah, di mana ini sangat dibutuhkan karena setiap project itu unik.
Jadi tidak setiap proses, tidak semua tools, tidak semua teknik, tidak semua input ataupun knowledge itu dibutuhkan di dalam uh, project. Jadi setiap project itu unik, bisa jadi berbeda-beda. Artinya misalnya dari ke-10 tadi mungkin ada satu knowledge area yang tidak dibutuhkan, ya, seperti itu dalam sebuah project. Jadi ada proses tailoring, ada penyesuaian. Nah, lalu di dalam sebuah project itu ada yang disebut dengan project management officer. Ya. Itu adalah sebuah organizational structure, ya, atau struktur organisasi yang dia standar, ya, yang dia tujuannya untuk mengatur proses dan memfasilitasi um, pembagian sumber daya, metodologi, tools maupun teknik, ya. Atau biasa kita singkat PMO, ya. Di mana PMO ini dapat mensupport manager, ya, ke dalam beberapa cara, ya. Ada memanage sumber daya, mengenai pembagian sumber daya di antara project, ya, mengidentifikasikan metodologi, best practice maupun standar, coaching, mentoring, training, dan oversight. Jadi memberikan training kepada resource atau seperti itu merupakan ranahnya PMO. Terus ada monitoring compliance, ya. Jadi memonitor pekerjaannya itu terhadap standar, polisi atau maupun prosedur atau juga template. Ya. Ya, ini biasanya dalam bentuk audit gitu. Jadi misalnya sudah melewati satu tahap, dia akan melakukan audit apakah sudah sesuai atau belum dengan standarnya, dengan aturannya, dengan prosedurnya. Dan PMO juga melakukan pembuatan polisi, prosedur, dan template, ya, dan semua dan dokumen-dokumen lain juga, ya, yang berhubungan dengan project tersebut. Nah, terus dia juga mengkoordinasi komunikasi di antara project. Itu tugasnya dari PMO, fungsi dari PMO. Nah, PMO itu dibagi menjadi 3, ada supportive, ada controlling, dan ada directive. Kalau supportive itu dia biasanya menyediakan perannya adalah melakukan konsultasi, berperan untuk memberikan saran gitu, ya, seperti apa, membuat template, best practice, training gitu. Artinya memberikan support gitu, memberikan dukungan. Sedangkan kalau yang controlling, ya, itu dia yang tugasnya kontrol, melakukan audit tadi apakah project ini berjalan sesuai dengan tadi ada policies, ada requirement, ada macam-macam tadi. Terus kalau directive, ya, ini dia PMO yang dia mengontrol langsung projectnya. Ibaratnya di sini apa namanya, mandor lah, kalau dalam bangun itu mandor yang mengontrol langsung. Jadi yang langsung melihat bagaimana jalannya pengerjaan project tersebut. Ya, selanjutnya ini adalah lingkungan, bahwa project itu sangat dipengaruhi oleh lingkungan. Di mana lingkungan di sini dalam sebuah proyek itu kan dibagi menjadi 2. Yang pertama ada EEF, ya, atau Enterprise Environment Factor, ya. Oh, itu typo ya, yang di keterangannya typo. Yang kedua adalah OPA atau Organizational Process Asset, di mana EEF ini nanti ada eksternal dan internal, sedangkan OPA ini nanti dibagi ada corporate knowledge dengan nanti ada proses, policy, dan prosedur. Jadi dalam pelaksanaan sebuah project itu sangat dipengaruhi, ya, sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor. Nah, selain ini
project itu juga dipengaruhi oleh sistem dari sebuah organisasi, di mana sistem dari sebuah organisasi itu mencakup 3, ada manajemen elemen, ada governance framework, dan organizational structure type. Kita akan bahas satu-satu. Yang pertama tentang manajemen elemen. Manajemen elemen ini adalah komponen, ya, utama gitu ya, komponen utama dari sebuah organisasi. Ya, di mana di dalamnya ya, di dalamnya itu ada um, pembagian apa? Pembagian tugas terkait skills atau apa? Skill ataupun kemampuan itu, terus otoritas yang diberikan untuk sebuah pekerjaan, ya, termasuk di situ ada tanggung jawab untuk melaksanakan pekerjaan, ya, berbasiskan skill atau pengalaman, ya. Terus ada disiplin, faktor disiplin juga. Jadi di situ ada organization element, kunci utamanya, ya, kunci utama dari sebuah project. Yang kedua itu adalah governance framework. Ya, governance framework ini adalah otoritas uh, yang dibuat di dalam sebuah organisasi. Biasanya apa? Ada aturan atau rules, ada policy, ada prosedur, ada norma, ada relationship, ada sistem dan proses. Ya. Nah, di sini framework ini akan mempengaruhi dari objektif dari sebuah organisasi. Jadi gimana uh, objektifnya itu akan di set, ya, diatur, dan juga bagaimana objektifnya itu dicapai, ya. Terus bagaimana juga kalau ada risiko itu dimonitor, ya, dan ditangani, ya. Dan juga bagaimana mengoptimalisasi performance dari sebuah organisasi. Nah, yang terakhir adalah faktor, ya, di dalam struktur organisasi itu. Ya, ada beberapa faktor, ada degree of alignment with organizational objective, jadi penyesuaian tingkat penyesuaian dari tujuan sebuah organisasi, terus ada specialization capabilities, jadi penyesuaian kemampuan, ya. Terus kemampuan juga dari sebuah organisasi untuk memperluas gitu ya, kontrol efisiensi dan effectiveness, ya. Terus ada kejelasan tentang eskalasi keputusan. Maksudnya di sini mungkin kalau misalnya salah satu orang tidak bisa ngambil keputusan, bisa dieskalasi oleh tingkatan yang lain yang lebih yang bisa mengambil keputusan seperti itu. Ya, dan masih ada clear line scope of authority, delegation capability, accountability and assignment, and responsibility, adaptability of design, simplicity of design, efisiensi, dan seterusnya. Jadi ada banyak faktor yang membuat organisasi itu, bagaimana cara organisasi itu memilih strukturnya. Seperti itu. Jadi bisa berbagai macam ini dari sekian. Baik, itu tadi sedikit materi tentang manajemen, ya, dalam sebuah organisasi maupun project. Jika apa yang saya sampaikan ini ada yang kurang, teman-teman di sini boleh silahkan berkomentar untuk ada yang kurang betul, silahkan untuk berkomentar untuk memberikan pembetulan, atau mungkin dari saya ada yang kekurangan, silahkan untuk diberikan saran untuk perbaikan. Jika ada pertanyaan, silahkan tanya di kolom komentar. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.